Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid din wad dunya wal akhirah, liqadai duyunina, liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, li taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a, li sihhati ajsadina wa qulubina, li shifai amradina zahiran wa batina, lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam, limanafi'na limasalihina, li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafaati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Allah. Was-sadiqina, dan orang-orang yang jujur, anil kizbi, jauh dari adanya kebohongan, mutlakon, secara mutlak, fi aqwalihim, di dalam kata-kata mereka, al-mu'tabar, yang diungkapkan, al-mu'arrab, yang diuraikan, an afidatihim, dari hati-hati mereka, al-mutmainnah, yang sudah tentram, bil iman, dengan adanya keimanan. Oke, kita tadi malam di bagian awal ayat ini sudah membahas tentang orang-orang yang sabar, orang-orang yang dicintai oleh Tuhan semesta alam. Kesabaran adalah pintu yang sangat menjanjikan bagi siapapun untuk merasakan kecintaan Tuhan alam semesta. Sabar di dalam melaksanakan ibadah-ibadah, juga sabar di dalam menanggung berbagai macam ujian yang tidak mengenakkan. Selanjutnya adalah orang-orang yang beruntung itu orang-orang yang merasakan adanya kedekatan Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang dimuliakan oleh hadiratnya adalah was-sadiqin, orang-orang yang jujur. Nah, jujur dalam pemahamannya yang luas, ya, tidak saja berkaitan dengan adanya kata-kata yang ditepati, tapi juga berkaitan dengan adanya selarasnya hati dan ungkapan. Karena sesungguhnya
ungkapan itu merupakan terjemahan dari isi hati. Ungkapan dari isi hati. Nah, hati yang dimaksud di sini adalah fuad atau afidah. Itu merupakan tingkatan hati yang berada di atasnya istilah qalb. Qalbun itu artinya hati. Tapi makna dari hati yang berada di balik ungkapan qalbun itu masih seringkali berbolak-balik. Summiyal qalbu qalban litaqallubihi. Jadi ketika hati kita itu berbolak-balik, kadang baik, kadang tidak begitu baik gitu ya. Kadang khusyuk kepada Allah, kadang kocar-kacir. Nah, ini tingkatannya itu qalb. Di atasnya qalb itu fuad, jamaknya fuad itu afidah. Jadi fuad itu merupakan hati yang sudah terbentuk baik, hati yang sudah terfokus kepada Allah, hati yang sudah jauh dari kondisi kocar-kacir, hati yang sepenuh-penuhnya tawajuh kepada hadiratnya, itu namanya fuad. Jadi fuad itu tingkatan hati di atasnya qalb. Makanya di sini disebutkan fi aqwalihim al-mu'tabarah al-mu'arrabah an afidatihim. Jadi mereka yang jujur di dalam kata-kata mereka yang merupakan terjemahan langsung dari fuad mereka, bukan dari qalbnya mereka. Jadi karena itu ketika kita menemukan diri kita, menemukan hati kita itu masih sering kali bolak-balik. Kadang sergap, semangat, kadang kabur, hilang gitu loh. Itu kan masih bolak-balik itu, bolak-balik. Itu belum rampung hati seperti itu. Harus diperjuangkan agar sampai kepada tahapan fuad, yaitu ketika hati kita sudah tentram dan bersungguh-sungguh tanpa jeda fokus kepada Allah Ta'ala. Jadi sudah dijauhkan dari kadang semangat dan kadang kendor. Sudah jauh dari itu. Sudah terus-terusan menyala hati, terus-terusan semangat hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya fuad. Itu namanya fuad. Itu sudah sampai di titik aman tingkatan pertama. Titik aman tingkatan pertama. Karena itu di sini disebutkan an afidatihim al-mutmainnah. Ya. Kata-kata itu, ungkapan itu muncul dari hati yang sudah tentram. Tentram di dalam berposisi sebagai hamba di hadapan Tuhan semesta alam. Sudah tentram. Sudah tidak bergejolak-gejolak lagi. Sudah tidak disela oleh adanya rasa malas dan kendor. Sudah sepenuh-penuhnya semangat di dalam jalan keilahian. Jadi hati yang seperti ini perlu dibentuk. Ayo ke sini. Sini, luas. Untuk mencapai hati seperti itu harus diriodoi, harus dibentuk. Artinya apa? Jangan kita menunggu sembari berpangku tangan, diam saja. Padahal sudah merasakan bahwa hatinya itu seringkali bolak-balik. Kadang gayeng, kadang merosot. Nah, itu diperjuangkan. Diperjuangkan agar sampai kepada fuad, ketentraman hati yang terus-menerus di dalam mempersembahkan sujud kepada hadiratnya, mempersembahkan ibadah kepada hadiratnya, di dalam bersetia kepada hadiratnya. Jadi harus diperjuangkan. Jadi kalau kita menyaksikan hati kita masih morat-marit, itu harus diperjuangkan. Diperjuangkan. Jangan dibiarkan begitu saja sembari berangan-angan suatu saat akan sampai kepada hati yang sempurna. Jangan. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Itu garapan kita ya, garapan kita. Ketika sudah ada garapan seperti itu, jangan pura-pura sok tidak tahu, diam saja. Padahal itu menuntut kita. Hati itu sesungguhnya berkata dengan bahasanya sendiri kepada kita, aku loh diperbaiki, aku loh ditangani, aku ini masih bolak-balik, ayo ditangani. Bukankah engkau pemilikku?
Oh Tuhan, jadi hati itu ngomong seperti itu sebenarnya kepada masing-masing kita. Minta diperbaiki. Cuma jangan sampai kita sok tidak dengar, pura-pura tidak dengar keluhan-keluhan hati itu. Jangan seperti itu. Sama dengan roh kita ya. Ketika roh kita tidak dikasih porsi untuk menjadi nakoda di dalam kehidupan kita, roh kita itu menjerit sebenarnya. Afidni ya kasul katanya. Tolong aku tebus. Aku sekarang sedang dipenjara di kerangkeng. Oh pemalas, tebus aku. Betul. Jadi roh itu mengatakan bahwa kita ini pemalas. Kalau roh itu dibiarkan menjerit terpenjara oleh nafsu. Karena itu kita harus memiliki kepekaan di dalam mendengar jeritan hati, jeritan roh. Harus peka. Biar kita turun tangan untuk menyelesaikan problem-problem hati dan roh kita itu sendiri. Minimal dari qalb kita naik menjadi fuad. Menjadi fuad. Nah, di atasnya fuad ini lebih hebat lagi. Apa itu? Hub, cinta. Jadi cinta itu lahir dari hati yang sudah terbentuk, sudah baik, muncul cinta. Sehingga kepada Allah Ta'ala itu menjadi sepenuh-penuhnya bergejolak dengan kecintaan. Jadi nada dasar ibadah kita di saat itu adalah cinta. Di atasnya cinta itu hebat lagi, syaghof. Syaghof itu cinta yang terlalu, yang tergila-gila itu loh. Orang-orang yang senantiasa terngungun-ngungun karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, linglung karena cinta kepada hadiratnya. Itu di atasnya hub, syaghof itu. Di atasnya syaghof itu sir. Nah, sir itu memberikan peluang kepada kita untuk bermukalamah, untuk berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Sir. Dan Allah kemudian berfirman di dalam hadis qudsinya, wa fis sirri ana, aku berada di dalam sir itu. Makanya disebutkan di dalam hadis qudsi, al insanu sirri. Manusia sempurna itu rahasiaku. Wa ana sirruhu, aku adalah rahasianya. Jadi ketika kita sudah diperjumpakan oleh Allah Ta'ala dengan manusia yang sempurna secara rohani, manusia sempurna itu Kanjeng Nabi dan para wali kutub yang posisinya itu menggantikan kehadiran Kanjeng Nabi di alam kehidupan ini. Itu manusia sempurna ya. Jadi ketika kita diperjumpakan dengan manusia sempurna itu, di situ kita menyaksikan kehadiran Allah Ta'ala. Menyaksikan kehadiran hadiratnya. Jadi betapa Allah bermurah hati dengan bisa disaksikan di manusia sempurna, di manusia pilihannya. Dan selama hidup ini berlangsung, yang namanya ghaus atau wali kutub itu pasti ada. Pasti ada. Walaupun itu jarang orang yang tahu. Bahkan para wali yang lain belum tentu tahu. Tapi yang jelas selama kehidupan ini masih berlangsung, masih ada kekasih Allah Ta'ala yang disebut sebagai wali kutub atau ghaus itu. Itu berada di mana? Wa fis sirri ana. Wal qanitin, juga orang-orang yang beruntung itu. Wal qanitin, dan orang-orang yang patuh. Al khadiin, yang rendah hati. Al khashiin, yang khusyuk. Ilaika, kepadamu. Ya Allah. Jadi di antara orang yang beruntung adalah al qanitin, orang-orang yang patuh. Dan mereka itu menikmati kepatuhan itu. Berpuasa udah seneng, berpuasa tarawihan seneng, ngaji seneng. Itu orang-orang yang patuh itu, orang-orang yang patuh. Nah, orang yang patuh itu salah satunya ditandai dengan apa? Yaitu dengan khudu', adanya rendah hati. Sudah tidak lagi dikuasai oleh perasaan jumawa atau lebih tinggi ketimbang siapapun. Sudah hilang itu. Sudah tidak lagi meremehkan orang. Sudah betul-betul paham dan meresapi bahwa seluruh ibadah yang dilakukannya
tak lain adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Al-khashi'in, mereka ditandai dengan adanya kehusukan. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu tak lain adalah hudurul qalbi wa sukunul jawarih. Hadirnya hati di hadapan Allah ketika kita ibadah misalnya. Jadi ketika tarawih tadi merasakan adanya kemahadekatan Allah, bahkan merasakan Allah lah yang menggerakkan kita ketika kita tarawih itu. Allah yang menggerakkan. Tanpa digerakkan oleh Allah Ta'ala, kita tidak memiliki kemampuan untuk berbuat baik secuil pun. Tidak. Khusyuk, hudurul qalbi, hati itu hadir merasa berhadapan-hadapan dengan Allah. Wa sukunul jawarih, juga definisinya khusyuk itu tentramnya anggota tubuh. Allahu Akbar. Enggak kemudian melengos-melengos kemana-mana bergerak semacam-macamnya, itu bukan. Tentram, Allahu Akbar, merasakan berhadapan dengan Allah dan anggota tubuh kita menjadi sangat tenang, tentram. Bidhawahirihim khusyuk, khudu' bidhawahirihim dengan dimensi zahir mereka, wa bawatinihim dan dimensi batin mereka. Zahir dan batin sama-sama fokus kepada Allah, sama-sama khusyuk tertuju kepada hadiratnya. Wal munfiqina, dan orang-orang yang berinfak, orang-orang yang memberikan min thayyibati ma, dari kebaikan-kebaikan rezeki, razaqta, yang telah memberikan rezeki engkau, lahum, kepada itu mereka. Jadi ciri-cirinya orang yang dekat dengan Allah Ta'ala adalah orang itu luman memberikan karunia-karunia Allah yang diterimanya kepada orang lain. Tujuannya apa? Bukan untuk di alam orang dipuji orang, tapi tujuannya adalah talaban lil mardatika, mengharap ridhomu ya Allah, ngasih kepada orang lain. Harapannya, transaksinya dengan Allah, bukan dengan manusia. Kalau yang ngasih untuk manusia itu, yaitu ngasih-ngasih menjelang pilihan. Nah itu itu biar dicatat, itu minta tolong doa dan dukungannya. Itu maksudnya minta dicoblos. Lo kemarin kemana kok nggak ngasih? Belum sempat. Talaban li mardatika. Jadi memberikan sesuatu kepada orang lain sejatinya itu merupakan perbuatan di jalan Allah Ta'ala. Kenapa? Mengharap ridho Allah. Dan memang semestinya wong rezeki yang kita terima itu dari Allah, masa tidak kita pakai untuk mendekatkan diri kepada hadiratnya, gitu loh. Di pentingnya kita mendidik hati kita, mendidik nafsu kita. Tentu saja ya, nafsu kita mengatakan, jangan loh, jangan dikasih. Kalau mau ngasih, sekedarnya saja yang kita sudah tidak eman-eman itu. Itu suara nafsu. Tapi suara nafsu itu harus dilabrak. Pinggir kau, gitu loh. Pinggir. Jadi sehingga apa? Yang dikasihkan itu yang memang diri kita sesungguhnya masih bisa menikmati. Bukan sudah sortiran-sortiran itu. Sortiran-sortiran kita sudah tidak mau, baru luman. Ya bukan luman itu. Bukan sortiran-sortiran dikasihkan orang. Yang kita saja sudah menampik. Nah, kalau begitu orang lain kemungkinan juga menampik. Kalau gitu. Bila syaubil mannati, dengan tanpa adanya kotornya umpatan. Jadi ya hati-hati kalau kita ngasih, ada sedikit kata-kata dari diri kita yang membuat tidak enak orang yang menerima, itu akan membatalkan adanya pahala. Hati-hati kalau ngasih itu langsung lupakan kalau kita pernah ngasih. Sebab kalau masih ingat, itu boleh jadi kita akan merasa berjasa bagi orang itu kalau masih ingat. Dulu ya, Syekh Abu Yazid Al-Bistami punya kopiah bagus sekali. Kopiah itu bagus sekali. Karena kopiah itu mengganggu hatinya, membuat hatinya senantiasa melirik ke kopiah itu, dibakar oleh Syekh Abu Yazid. Bakar saja ini. Bakar saja.
Nah, ketika dibakar itu ada orang-orang bilang, kenapa kok engkau tidak memberikan saja kepada orang? Orang itu bisa menikmati memakai kopiah itu, katanya. Oh enggak mau. Lah ya kenapa? Soalnya ketika saya berikan kepada orang, boleh jadi nanti hatiku berkata, itu pemberianku. Enggak dilupakan, ya dikorek saja itu. Korek saja kalau begitu. Jadi di satu sisi kalau orang nggak paham, itu mengatakan, wah itu mubazir. Masa kopiah bagus-bagus dibakar kan gitu. Orang itu nggak paham. Kalau orang itu paham bahwa kopiah itu telah mengganggu, betul sekali tindakan membakar itu. Dikasihkan ke orang juga nanti akan mengatakan hatinya, itu pemberianku. Itu kalau tidak aku yang ngasih, dia nggak mungkin punya kopiah sebagus itu. Wah itu jadi masalah itu. Jadi masalah. Jadi kita memberikan itu, lupakan itu. Sudah bukan urusan kita lagi. Syukur-syukur dipakai oleh orang yang menerima dan bermanfaat. Dan kita tidak tahu, sudah melupakan. Sudah melupakan. Wal adza, juga kita memberikan sesuatu itu bebas dari adanya keruhnya gunjingan. Jadi ngasih sesuatu, tapi masih menggunjing. Kalau itu sebenarnya saya kasih, karena saya ikut memikirkan, meringis dengan pekerjaannya yang tidak jelas itu loh. Jadi ngomong seperti itu kan gunjing itu, menggunjing itu. Itu membatalkan loh. Jadi ngasih saja sudah, lupakan. Terus yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, wal mustaghfirin, orang-orang yang beristighfar, orang-orang yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Laka bagimu ya Allah, al khaifin, yang takut itu mereka mustaghfirin, min sukhtika, dari kemurkaanmu, wa jalalika, dan keagunganmu. Jadi orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh takut kepada hadiratnya. Takut. Kenapa takut? Karena sesungguhnya kalau Allah menerapkan keadilan kepada kita, kepada siapapun, orang itu pasti berada dalam masalah. Kalau menerapkan keadilannya. Kenapa? Sedikit dosa saja dari kita itu bisa menjadi sandungan. Bisa menjadi sandungan. Kalau Allah Ta'ala menerapkan keadilan, tidak ada orang yang tidak kena. Nah, karena itu kita bermohon agar Allah Ta'ala menghadapi kita bukan dengan keadilan, tapi dengan ampunan. Nah, gitu loh. Dengan ampunan. Sehingga munajatnya seperti ini, ya Allah, dosa-dosaku memang sangat besar, sangat luas sekali, mungkin sebesar alam semesta. Tapi aku yakin ya Allah, bahwa ampunanmu jauh lebih luas ketimbang itu. Bahkan di hadapanmu dosa-dosa besar sama dengan dosa-dosa kecil, itu sangat mudah engkau hapuskan, engkau ampuni, sangat mudah. Juga takut terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hebatnya ya, di dalam dunia rohani itu, orang semakin dekat kepada Allah makin takut loh. Makin takut. Semakin dekat kepada Allah, makin takut. Karena itu orang yang paling takut kepada Allah itu Nabi Muhammad SAW. Itu paling takutnya orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana akhsyakum wa atqakum, sabda Kanjeng Rasul. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah di antara kalian. Takut. Takut. Beda dengan dekatnya manusia dengan manusia. Kalau manusia dekat dengan manusia, itu cenderung tidak ada takutnya. Malah bisa cenderung guyonan itu berlebihan kalau sesama manusia dekat itu. Tapi ketika dekat dengan Allah Ta'ala, makin dekat makin takut. Karena itu Ra'sul hikmati makhafatullah, itu sabda Nabi. Puncak dari hikmah itu takut kepada Allah. Takut. Karena Allah Ta'ala ketika menerapkan adanya keadilannya bagi kita, habis kita. Habis. Hanya ketika Allah menerapkan ampunannya kepada kita, cintanya kepada kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang dimuliakan. Ar-rajin, yang berharap itu mereka minka darimu ya Allah, al-afwa, terhadap adanya permaafan.
Apa bedanya permaafan dan ampunan? Ya. Kalau ghafara yaghfiru itu kan mengampuni, itu sama dengan satara yasturu, menutupi. Jadi boleh jadi kita memiliki catatan-catatan hitam dosa-dosa, tapi ditutupi oleh Allah Ta'ala. Sehingga yang tampak itu tutupnya, bukan yang ada di bawah tutup itu. Nah, ketika sudah ditutupi seperti itu, berarti diampunin. Kalau afu itu, memaafkan itu digosok atau dilupakan. Nah, gitu. Jadi konotasinya, kalau ghufran itu, ampunan itu menutupi. Kalau afun itu menghapus atau melewatkan begitu saja. Tidak direken, tidak dianggap sebagai dosa-dosa. Fi umumi awqatihim, mereka itu berharap kepada Allah fi umumi awqatihim, di dalam kebanyakan waktu mereka. Apakah waktu itu malam atau siang, orang-orang yang beruntung itu senantiasa memohon di dalam hati mereka untuk mendapatkan permaafan dari Allah Ta'ala. Khususan terutama bil ashar, di waktu-waktu sahur. Hebat ini ya. Waktu-waktu sahur itu maksudnya bukan sahur makan nasi ya. Di waktu sahur, bukan sahur, bukan itu. Kalau itu kan disuruh makan. Jadi di waktu-waktu sahur itu waktu-waktu yang istimewa itu. Karena itu perintah Nabi, shollu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika orang-orang lain pada tidur. Itu waktu yang istimewa itu. Karena itu bangunlah hubungan dengan Allah Ta'ala itu lewat keistimewaan waktu. Yaitu di waktu malam, di saat kebanyakan orang lain tidur. Itu kita bangun hubungan dengan Allah Ta'ala secara mesra. Kita bangun relasi rohani dengan hadiratnya itu. Itu yang disebut sebagai waktu waktu yang istimewa. Waktu yang istimewa. Al-khaliyah, yang sepi itu ashar, anjami ilmawani, dari berbagai macam rintangan. Jadi malam ketika sunyi, ketika hening, itu lebih konsentrasi hati. Kenapa? Jauh dari berbagai macam rintangan. Kalau tadi pas tarawih, wah, dihadiahi gojekan anak-anak itu kan. Kalau tidak betul-betul bagus konsentrasinya, pecah kepada teriakan anak-anak itu. Jadi anggap saja ketika kita tarawih itu latihan kehusukan. Seberapa menoleh kita kepada guyonan anak-anak itu, dan seberapa konsentrasi kita kepada Allah Ta'ala. Kalau hati kita masih terganggu, berarti masih tewer-tewer. Jadi kita mestinya khusyuk. Walaupun ada keriuhan macam-macam itu, khusyuk. Nah, nanti kalau sudah terbentuk seperti itu, ibaratnya kita sholat di trotoar, di pinggir lalu lalang kendaraan, tetap kita bisa konsentrasi. Allahu Akbar, konsentrasi. Tak terpecah oleh adanya lalu lalang kendaraan. Itu perlu dilatih seperti itu, perlu dilatih. Kan banyak misalnya ya, orang-orang itu tidak bisa konsentrasi ketika membaca buku atau membaca kitab di tengah keriuhan orang. Misal ya, di pinggir pasar, di pinggir jalan, enggak, konsentrasinya itu enggak bisa. Nah, itu perlu dilatih. Misalnya baca percuma, ada seliuran macam-macam. Nah, itu bagus sudah. Belajar konsentrasi. Nah, konsentrasi kepada Allah Ta'ala dalam ibadah itu juga mestinya seperti itu. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu disebutkan ya, ketika Imam Ghazali berkisah tentang orang-orang yang sholatnya itu khusyuk. Imam Ghazali menuturkan, pernah ada di suatu masjid orang yang sedang sholat. Orang itu sholat di dekatnya cagak masjid. Ketika orang itu tengah sholat, cagak masjid itu roboh, buar gitu. Orang-orang berkumpul di sekitar cagak yang roboh itu, mengira bahwa orang yang sholat itu sudah kena kejatuhan cagak itu. Nah, setelah selesai orang ini sholat, bingung, kok banyak orang ya? Kok banyak orang? Jadi nggak ngerti. Cagak itu roboh nggak ngerti. Orang-orang berkerumun nggak ngerti. Kenapa? Saking kuatnya konsentrasi kepada Allah ketika sholat.
Nah, kalau kualitas sholat seperti itu, top saudara. Jadi kalau ada suara-suara terganggu, enggak ada suara-suara terganggu dengan suara hatinya sendiri, ya masalah itu. Masalah. Sampai kapan kita akan menghentikan suara-suara? Gitu. Al-a'iqo yang menghalangi anit tawajjuh dari adanya tawajjuh ila jinabika kepada sisimu ya Allah. Asyahidin yang menyaksikan itu mereka biwahdaniyatika dengan kemahaesaanmu. Jadi orang-orang yang beruntung itu adalah mereka yang diantaranya adalah mereka itu menghidupkan malam terutama di waktu sahur dengan adanya cumbu rayu rahani dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menyaksikan hadiratnya itu, mereka itu menyaksikan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Tentram mereka sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah taala untuk senantiasa berbahagia. Dan untuk sampai ke sana kita mesti berjerih payah. Terus dilakukan adanya perbaikan kepada diri, perbaikan kepada diri. Moga-moga bersamaan dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kita menjadi semakin lebih baik, lebih sempurna ibadah kita, lebih tentram ibadah kita kepada hadiratnya, sehingga kita mencapai keindahan ilahi yang paling wah, yang paling top, yaitu keindahan rohani. Moga-moga sisa umur kita semakin indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berguna bagi kehidupan sesama. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat, dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari berbagai penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga negeri kita ini senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala dari berbagai macam perpecahan dan pertikaian. Amin ya mujibas sa'ilin wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim